Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiaza Nadia Sani. Saya berasal dari kelas reguler A dengan NIM 160924200054. Di sini saya akan mempresentasikan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Kedudukan bahasa Indonesia terwujud dalam Ikrar Sumpah Pemuda 1928 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 36 UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sementara itu, melalui Sumpah Pemuda yang dibacakan di hari kedua Kongres Pemuda II, para pemuda mengakui dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka dari itu, kita bisa menyimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yakni yang pertama kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, dan yang kedua kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Bahasa memiliki peran yang sangat strategis dalam interaksi sosial. Karena itu, negara telah berkomitmen dengan sungguh-sungguh menjadikan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kita mengenal bahasa sejak dari lingkungan keluarga, kemudian berlanjut ke lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Sesungguhnya proses pengenalan bahasa tersebut dapat dikatakan sebagai lingkungan pendidikan bahasa. Selanjutnya, bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia dari segi bahasa nasional. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia memiliki makna simbolis yang mendalam dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia. Sebagai lambang kebangsaan, bahasa Indonesia mewakili identitas nasional dan mencerminkan persatuan serta keutuhan bangsa. Yang kedua, sebagai lambang jati diri atau identitas. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam mencerminkan dan memperkuat identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi penanda bangsa Indonesia di dunia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya, yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang etnis dan sosial budaya, serta bahasa daerah yang berbeda. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan ratusan suku dan bahasa daerah, sehingga peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tidak bisa dilepaskan dari keberagaman tersebut. Yang keempat, sebagai alat penghubung antar budaya. Bahasa Indonesia sangat penting dalam membangun komunikasi dan pemahaman di antara berbagai budaya yang ada di Indonesia. Dengan latar belakang budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan pertukaran nilai, tradisi, dan pengetahuan antar kelompok masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia dari segi bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi, upacara, dan komunikasi kenegaraan. Dokumen resmi, pidato, serta surat menyurat ditulis dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia ini perlu dibina dan menjadi syarat penting dalam pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan, baik formal maupun non-formal, kecuali di lembaga dengan peserta bukan warga negara Indonesia dan kurikulum non-nasional. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, antar suku, serta dalam masyarakat dengan latar sosial budaya dan bahasa yang sama. Yang keempat, sebagai alat
pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia berperan sebagai alat untuk membina kebudayaan nasional dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga masyarakat tidak bergantung pada bangsa asing. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.